Ada suami biasa pukul istri. Ini diam, ini maksudnya apa? Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ayo jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kita jadi orang yang bisa memberi rasa aman dalam rumah. Untuk apa rumah sudah bagus tapi di dalam penuh dengan ancaman, penuh pertengkaran, penuh keributan. Rumah menjadi neraka bagi banyak orang. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini adalah berotoritas dan berdampak ilahi bagi keluarga. Karena itu saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Memulai khotbah ini saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan. Berapa? 3. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk beragama dia sudah beragama. Untuk baptis di sini sudah, di Yordan sudah, di mana-mana sudah. Tapi beriman belum tentu. Kenapa? Berbeda dengan negara luar. Di Indonesia agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua orang harus beragama. KTP kan harus tulis agama. Semua menjadi beragama. Beriman belum tentu. Kalau sudah beragama tapi tidak beriman, ada harapan untuk ada otoritas Tuhan dalam hidup belum tentu. Contoh, kalau tangan kanan gatal artinya banyak orang percaya kalau tangan gatal itu mau dapat uang. Wah, kalau tangan kanan gatal arti dapat uang, orang Koreng pasti kaya raya itu. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Tidak ada kerja. Amin. Tuhan memberi makan pada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke sangkarnya. Dia mesti keluar mencari. Ada risiko malah di situ. Saudara percaya kalau berkat itu Tuhan yang atur? Amin. Betul-betul amin. Tapi ada banyak orang punya kios, punya toko, masih pakai kucing yang begini. Tapi di mana-mana bilang berkat itu Tuhan atur. Beragama tapi belum tentu beriman. Itu tingkatan paling bawah. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama. Untuk bertobat sudah bertobat, mabuk tidak, judi tidak, tipu tidak, tapi kan tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu tidak ada masa depan. Dia hanya berbicara tentang masa lalu. Dikasih kesempatan bersaksi, dia bangun waktu tahun 1970.
Pindah lagi dia ulang waktu tahun 1970. Pindah lagi dia ulang waktu tahun 1970. Satu waktu dia baru berdiri, orang bilang 1970. Dia hanya bicara tentang 1970. Yang terakhir, yang paling tinggi dalam kekristenan dan kita bisa ukur sekarang. Yang paling tinggi adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekarang pertanyaannya, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau gampang-gampang susah itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Teorinya adalah ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Bagaimana buah? Kalau buah ada pasti buah plastik itu. Saudara pernah lihat jeruk plastik? Apel plastik? Enak dia. Oh, tidak makan, tahu bagaimana rasa enak. Nah, anak sekolah minggu saja tahu teori ini. Yesus pokok dan tinggalan. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus dan tinggallah di dalam. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Itu bagian yang pertama yang saya ajak kita untuk paham dulu, kita sebenarnya ada di kelas mana ini. Itu bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua, karena pada akhirnya kita akan ada di dunia dan menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Amin. Supaya otoritas Tuhan itu menolong kita untuk melakukan apapun selama kita masih ada di dunia. Sekarang saya mulai mengatakan begini, saudara. Sukses itu apa? Sukses itu karena saudara menang. Sukses itu karena saudara kaya. Sukses itu karena saudara sehat. Sukses tidak. Sukses ialah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi ke tempat itu. Saya ulangi, sukses ialah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke situ. Ada 3 poin. Asal, proses, tujuan. Kalau orang menjadi kaya tapi dia tidak tahu dia dari mana, lupa diri ini orang. Kalau orang tahu diri, kemudian kaya, tapi tidak dengan proses yang baik, ini orang gila. Pendeta Yandi tidak ada uang, terus tiba-tiba dikasih uang 2 miliar. Pendeta, tolong habiskan ini uang dalam waktu 2 minggu di Singapura. Tolong pergi sendiri. Saya yakin saya langsung gila. Karena dada tidak kuat untuk jadi orang kaya tiba-tiba, karena proses tidak ada. Tahu asal, proses oke, tapi tujuan tidak jelas. Ini orang kehilangan arah hidup. Kekayaan dipakai sembarang dan berbagai-bagai hal. Saudara lihat, ada orang bisa kaya, ada orang bisa punya jabatan, tapi belum tentu prosesnya benar. Amin. Sekarang kita mulai proses itu dari rumah. Ini menarik pembacaan ini yang kita baca ulang-ulang. Dari 2 pengantar ini saya mengajak kita merenungkan bagian ini untuk kita lihat di rumah kita bagaimana sekarang. Mazmur 127 adalah bagian mazmur siara dari orang-orang Islam. Mereka jalan sambil berdiam diri dan merenungkan apakah hal-hal ini ada di dalam hidup mereka, ada di dalam rumah mereka atau tidak. Berdiam diri sambil merenungkan. 1, mereka harus merenungkan baik-baik. 1, mereka ada rumah atau tidak. Kok sesederhana itu pendeta? Iya. Bagi orang Israel rumah bukan sekedar rumah.
Rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sebuah rumah adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka, karena cerita dari nenek moyang mereka, mereka berpindah tempat tinggal mereka hanya dari satu tenda ke satu tenda, ke satu tenda, ke satu tenda. Bahkan tempat ibadah mereka pun ada di tenda-tenda. Sekarang ada rumah. Kalau kita baca teks ini nyanyian Ziarah Salomo. Salomo kurang uang kah? Di zaman Salomo, perak tidak ada harga. Kalau perak saja tidak ada harga, apalagi besi putih macam begini tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat, dan pendapatan emas Salomo per tahun yang dibawa oleh saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati yang dia dapat adalah 666 talenta. Satu talenta beratnya kira-kira 34 kilogram. 6 kali 34 kilo, pendapatan emas Salomo per tahun kurang lebih 23 ton. Kalau kali harga hari ini, kaya sekali. Tapi dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia. Sia-sia. Saya jadi ingat saya punya bapak. Dulu itu belum ada handphone, orang telepon ke rumah. Shalom om, shalom. Bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi punya rumah. Bapak bilang tidak, tidak. Tapi Yandi bilang ini dia punya rumah. Tidak, ini saya punya rumah. Yang dibilang dia tinggal, iya, dia itu hanya menumpang saja di sini. Karena itu berulang beberapa kali. Satu hari saya tanya bapak, bapak, kenapa setiap kali orang telepon bapak bilang ini bukan saya punya rumah, sebenarnya saya ini anak siapa? Terus beliau bilang begini, kau dengar, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama, kawin satu perempuan, bawa datang ke ini rumah, kan dia rasa rumahnya. Yang nomor 2 kawin lagi, bawa ke ini rumah, kan dia rasa rumahnya. Engkau juga kawin lagi satu perempuan, bawa datang lagi ke sini. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh tagal ini rumah ini. Padahal ini rumah, saya punya rumah. Saya pikir betul, memang betul. Bahagia itu ukurannya adalah, kalau kita baca Mazmur 28 dia bilang begini, makan dari jeripaya tangan sendiri. Rumah mau mewah bagaimana, fasilitas lengkap bagaimana, kalau masih orang tua punya, belum bahagia. Bahagia kalau tinggal di rumah sendiri. Jadi anak-anak yang belum ada rumah, yang harap warisan saja itu tidak bahagia. Karena anak-anak yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu, kapan papa mati? Kalau tiap hari hanya bertanya kapan papa mati, kapan papa mati, kapan papa mati, lama-lama papa belum mati, dia mati duluan. Mau bahagia bagaimana? Amin. Supaya mereka berjuang untuk diri sendiri. Nanti sebentar kita bicara poin paling terakhir, apa yang sebenarnya harus dilakukan. Pertama, rumah. Saudara, saya tanya banyak orang, ketika mereka doa tentang rumah baru mereka masuk, saya tanya, Bapak ini habiskan dana berapa? Dia bilang, pendeta, untuk biaya kami tidak bisa bicara, kami tidak bisa bicara. Dulu hanya sepakat dengan istri biar kami tutup, kasih naik, tutup di atas, terus cukup dulu, nanti baru kumpul-kumpul. Tapi berkat Tuhan ada saja. Akhirnya kayak kami buat satu kamar di dalam, biar nanti masuk dulu, baru kita pikirkan kamar yang lain, cukup. Tapi berkat Tuhan itu ada saja. Akhirnya kami selesaikan semua kamar di dalam. Sudah, yang penting agak aman sedikit di dalam. Cukuplah, nanti baru cari-cari. Tapi berkat Tuhan itu ada saja. Akhirnya kami pasang plafon semua, lantai bagus-bagus. Sudahlah, yang penting di dalam sudah aman lah, cukup sudah. Tapi berkat Tuhan itu ada saja. Akhirnya kami plester di luar, sampai pasang keramik, tidak tahu mau di mana, tempel di tembok lagi. Ya sudah, cukuplah, sudah bagus, nantilah kapan-kapan kalau nanti bisa kumpul lagi, cukuplah di situ. Tapi ada saja. Akhirnya kami sepakat bikin emper, satu di depan, satu di samping. Ya sudah, sama istri, anak-anak bisa duduk santai-santai di situ, cukuplah di situ. Tapi mulai mengerti ini kalau begini. Kami pikirkan nanti ada gangguan, maka kami sepakat buat pagar supaya lebih aman itu rumah. Ya cukuplah di situ. Tapi
Nah, ada ini yang kami lihat, ibu-ibu, istri baru beli sepatu baru, kasihan kalau nanti dia punya kaki kotor, tagal injak. Ya, kami beli Pavindo, kami buka di situ biar dia lebih aman. Cukuplah di situ. Sudah cukuplah, jangan. Pertama, rumah. Tapi yang kedua, dia bilang begini, rumah sudah ada, tapi jangan lupa. Dia bilang begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Rumah sudah ada, tapi bagaimana kalau tidak aman? Rumah ada tapi tidak aman. Mau bagaimana ini? Mesti rumah sudah ada, harus aman. Aman itu ada dua. Aman pertama, aman dari pihak luar. Tapi aman yang kedua, mestinya orang-orang yang tinggal di dalam rumah mampu memberi rasa. Ada suami biasa pukul istri. Ini diam, ini maksudnya apa? Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ayo jangan, berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kita jadi orang yang bisa memberi rasa aman dalam rumah. Untuk apa? Rumah sudah bagus, tapi di dalam penuh dengan ancaman, penuh pertengkaran, penuh keributan. Rumah menjadi neraka bagi banyak orang. Ini kan pengelolaan kebersamaan di dalam rumah. Saudara-saudara, Pendeta Yandi baru menikah 15 tahun, 16. Pasti orang tua banyak yang 20-30 tahun. Nikah yang dulu itu kan beda dengan nikah yang sekarang doran toh. Nikah dulu di kampung ini, dekorasi kami ini hanya pakai pisang, kulit pisang. Terus ada perahu dua, ada bebek dua, ada tulisan besar-besar begini, mohon doa restu. Itu nikah dulu-dulu. Beda nikah anak-anak sekarang. Mereka nikah sekarang itu prewed sebelumnya, terus waktu prewed pakaian lain, waktu peneguhan pemberkatan lain, waktu resepsi lain lagi dia pakaian bagus, masuk sudah romantis lagi, jalan dibimbing betul-betul oleh mempelai laki-laki. Terus yang MC itu bilang wedding kiss, yang mempelai laki-laki cium. Kami yang di atas 16 tahun lihat mereka itu, kami yang begini. Hari pertama sudah 15 tahun, 20 tahun itu tidak ada itu wedding kiss itu. Kita baru mau sentuh, panas-panas begini. Apa kita mampu memberi rasa aman? Kok tidak? Begitupun untuk anak-anak. Itu dulu. Ketiga, rumah sudah ada, sudah aman, tapi dia sampaikan hal lebih. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang kamu peroleh dengan dengan susah payah, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu. Rumah ada, sudah aman, tapi kalau tidak ada makanan, mau makan itu cinta, mau makan itu kebersamaan. Dia harus punya ketersediaan makanan yang cukup. Tapi kalimat ini menarik. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang kamu makan dengan, kamu cari dengan susah payah, karena Tuhan berikan pada dicintainya pada waktu. Apa maksudnya? Tuhan Yesus ajar doa bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang. Doa yang seperti ini pada awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Sebab kalau doa begini di pertengahan, dari awal sampai pertengahan dia makan apa? Kan dia harus dari awal. Pertanyaan lanjutannya begini, lalu awal hari dimulai kapan? Awal hari biasa dimulai jam 6 atau 5? 1 atau 2? Atau tergantung bangun tidur jam berapa? Waktu itu tidak seperti kita. Cara menghitung hari mereka itu agak lain. Hari dihitung pada waktu matahari mulai terbenam. Kalimat doa ini kemudian dia bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, karena habis ini saya mau tidur. Apa maksudnya? Bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mana yang mereka makan dan cuma-cuma Tuhan mengerjakan pada waktu mereka tidur.
dan mereka pungut ketika mereka bangun tidur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jam malam cari makan. Tuhan berikan pada waktu itu. Kenapa? Apa dia punya maksud? Berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya. Usaha kita tidak tambah apa-apa. Kenapa? Orang kalau tidak memulai dari berpikir begini, dia tidak akan pernah bersyukur. Kita yang tanam, kita yang siram, Tuhan memberi pertumbuhan, Dia memberi hasil. Kalau orang tidak mulai dari berpikir begini, saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi budak dari pekerjaan. Dia akan meninggalkan rumah, dia akan meninggalkan keluarga. Alasannya, kan saya cari makan buat semua. Dia tahu menjadi kaya, tapi mungkin tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Tidak pernah bersyukur. Tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat yang dia dapat itu datangnya dari Tuhan. Tidak pernah akui. Di kampung saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir, tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, pendeta. Sudah perujukan baru dia. Dia tahu menjadi kaya, tidak tahu menjadi bahagia. Di titik ini dia mau kasih tahu, karena berkat itu ya Tuhan yang kasih, tolong istirahat. Tuhan berikan pada waktu kita tidur. Ada kios 24 jam juga baik, tapi tolong istirahat. Ini kerja tidak pernah berhenti sampai dengan keluarga tidak. Ibadah jangan tanya lagi, itu jauh itu. Saudara-saudara bisa bayangkan ini. Ini hal serius bagi rumah tangga Kristen. Bahwa ada makanan betul, prosesnya mesti betul. Kalau salah jadi masalah. Ketersediaan makanan. Bersyukur itu apa, pendeta? Bersyukur adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Ikut ucap boleh. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Banyak orang tidak tahu bersyukur. Orang kalau tidak tahu bersyukur itu pasti hanya mengeluh. Ketemu pendeta hanya patah di leher, berbilang, Bapak hidup terlalu susah. Kau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Pikiran, perasaan, hidup tertuju pada Tuhan. Oleh karena pernyataan ini maka orang bisa bersyukur pada waktu berkelimpahan, pada waktu berkekurangan, pada waktu sehat, pada waktu sukses, pada waktu baru lengkaplah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang kalau tidak tahu mengucap syukur, tidak bisa menikmati hidup. Jalan kaki dia berdoa, Tuhan tolong kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan di sana itu susah itu. Lalu engkau mau apa? Kalau boleh motor satu cukup Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan berdoa lagi, Tuhan naik motor memang enak, tapi istri berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua Tuhan. Setiap kali motor bunyi mau naik dorong semua di atas motor. Motor bawa masalah baru Tuhan bagi kami. Lalu engkau mau apa? Kalau boleh kasih kapal laut satu cukup Tuhan. Kasih oto, kasih mobil satu. Tuhan kasih mobil satu, naik 1 tahun doa lagi, Tuhan naik mobil memang enak. Semua bisa naik, tapi anak perempuan kami yang pertama sudah menikah dengan orang Bali, orang tinggal di Bali. Masa mau pi Bali pakai mobil Tuhan? Jadi kapal laut satu tuh. Tuhan kasih satu, dia ke Bali lihat anak, mantu, cucu pulang dia berdoa lagi, Tuhan naik kapal laut memang sampai di Bali Tuhan, tapi gelombang. Kau mau apa lagi? Ya. Jadi masalah tuh, mata yang hanya tertuju pada berkat tidak akan pernah melihat sumber berkat. Akan bekerja sampai kita pusing, orang kapan menikmati hasil pekerjaan?
Tuhan menjadi yang utama. Sudah, ketiga ini, rumah, aman, ketersediaan makanan. Tapi keempat menarik. Buah kandungan adalah upah. Bagi bangsa itu berbeda dengan kita hari ini. Dulu kalau orang tidak ada anak itu dianggap aib, memalukan. Sehingga kalau memang sudah dikasih anak ini, aduh betul-betul ini sesuatu yang penting bagi mereka. Bagus ini. Tapi sekarang saudara lihat, rumah sudah ada, keamanan sudah ada, ketersediaan makanan di rumah sudah ada. Lalu anak-anak, beberapa orang tanya saya, pendeta, anak-anak ini kami marah, sudah pukul, sudah ajar, sudah semua sudah, tapi nakal sekali, tidak tahu ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapak, masih ikut saya kan tidak mungkin. Tapi Alkitab kasih tahu begini, mengisyaratkan begini, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Tinu, panggil dengan nama yang baik dan jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Jawa, tapi banyak kami di timur ini ada orang tua panggil dia punya anak begini, "Oi, babi." Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti jadi baik. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi. Pertama, karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya papa. Panggil mereka dengan nama. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Makanan yang baik bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik, uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan anak. Tidak sehat dia itu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi yang suka tipu-tipu jangan bawa pulang itu. Tidak usah tipu, tidak usah bawa makan. Makan dari yang seharusnya. Jangan. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang benar. 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat. Hanya mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mama tukang maki, anak pasti maki. Papa mabuk, anak mabuk. Papa judi, anak judi. Udah hanya ulang. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau begitu, ajak istri, ajak anak ibadah. Supaya mereka lihat, ya betul orang tua ibadah. Satu waktu saya dengan kaum bapak di gereja tempat saya layani sebelum saya pindah ke kantor sinode. Kami melayani satu pulau bagian selatan Indonesia di Rote. Habis kami diskusi. Salah satu pertanyaan penting dalam diskusi kaum bapak itu adalah begini. Kenapa banyak bapak ini malas gereja? Malas ibadah? Biasa dalam ibadah-ibadah itu ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Terus dia bilang begini. Hampir sepakatlah bahwa ada satu kata yang buat kami ini sangat susah untuk ada di ibadah-ibadah. Yaitu sibuk. Sekarang ini kalau sibuk itu macam berharga sekali. Bapak, ibadah, wih tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu ekspresif sekali, merasa berarti. Saya sibuk. Saudara, semua hampir sepakat sibuk. Pas kami mau tutup itu diskusi, ada satu orang yang Pak Pendeta, saya minta bicara sedikit. Boleh, silakan. Dia bilang begini. Pak Pendeta minta maaf, teman-teman semua minta maaf. Untuk sibuk saya juga sibuk. Saya punya perusahaan ada 6, tambah toko 1. Toko baru akan ditutup itu 9:30 malam. Meninggalkan 2 jam untuk pergi ibadah itu meninggalkan uang sekian banyak. Terus dia lanjutkan begini. Lalu kenapa saya harus terima menjadi majelis gereja? Penatua di Aken dalam tradisi gereja kami. Kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa saya harus antar anak ke sekolah, terus saya kasih panas mobil 1 menit, saya baca Alkitab biar anak-anak dengar dulu baru saya antar. Kenapa?
Kami semua penasaran dengan dia punya jawaban. Terus dia bilang begini, karena saya sayang anak-anak saya. Saya bilang, Bapak, jadi kami ini tidak sayang anak. Dia bilang, pendeta, saya minta maaf pendeta. Yang saya maksudkan begini, saya membaca Alkitab, saya baca Alkitab. Saya baca sampai Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo membuat kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewi dari istri-istrinya. Tapi Tuhan batal menghukum Salomo dengan kalimat ini. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Dia kasih turun sedikit itu kalimat, dia bilang begini, Salomo, oleh karena engkau punya papa yang nama Daud itu yang bikin saya ini tidak jadi hukum engkau. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu saya baca sampai di situ saya mengerti apa yang kita orang tua buat Tuhan perhitungkan bagi anak-anak. Amin. Yang ini sayang anak semua. Puji Tuhan. Dan 3 hal itu. Sudah ada anak. Sudah ada makanan. Tapi sudah ada juga ini. Ini rumah. Tapi bagaimana anak-anak ini dibesarkan? Yang menarik, saya marah banyak orang tua. Orang tua ini senang sekali kalau anak-anak mereka itu les bahasa Inggris, Mandarin, balet, mantap. Tapi tidak paksa anak mereka ikut sekolah minggu. Kalau anak mau les bahasa Inggris, Mandarin, ayo deh, ayo nak, nanti papa kasih, ayo. Tapi kalau anak mau pergi sekolah minggu, enggak apa-apa, dia capek dari Senin sampai Minggu. Anak jadi hebat bahasa Inggris, tapi tidak tahu berdoa. Pada akhirnya semua nol. Yang fisik ini pada akhirnya nol kan. Di umur 50 cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Masih umur 20-30 itu yang kita rasa kinclong. 50 meleleh ini pipi. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses punya di sini yang pakai itu, pangku kaki itu melukis. Gagap bagus. Tinta bagus, kulit bagus, mantap, kontrasnya dapat. Itu SMA, umur 17 tahun. Waktu dia umur 43, belum 50, baru 43 dia sakit. Saya lihat dia ini, saya sedih. Itu tato bukan seperti orang begini, seperti orang menyembah begini. Jadi kalau ada orang datang kasih tahu, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget, 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa 50 sama 35? 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus dia tanya, yang ini siapa? Ini anak gadis saya yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis. Macam kakak adik. Jangan percaya. Masa ibu dengan anak macam kakak adik? Kalau ibu dengan anak macam kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak gadis itu muka terlalu tua, jadi dengan beda tipis. Atau yang kedua, mungkin dia punya mami itu menikah muda sekali, mungkin umur 5 tahun sudah nikah itu. Akhirnya yang fisik ini umur 60 ada jabatan, tidak ada jabatan sama saja. Pensiun itu rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan itu kasih pensiun orang di sekitar umur itu. Waktu kita masih aktif, kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan, lanjutkan, orang aktif. Sudah pensiun kita datang, ini anak-anak muda baru tamat kuliah kemarin, dia bilang, Pak Tua, asam urat aman kan? Mau apa? Umur 70 tahun, waktulah 6 menit, saya cepat-cepat. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat, pakai tongkat mau naik lantai 2, tidak jadi kamar kecil. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin babi bakar 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah,
Kita tidak punya, kita semacam mall saja. Mall-mall DP rasa habis, paling buang begitu. Pada akhirnya nol. Ya kalau kita tidak taruh Tuhan di dalam hidup mereka, lalu apa? Lalu apa yang kita cari apa? Anak. Tapi yang terakhir, jadi rumah sudah ada, keamanan sudah mantap, bahan makanan sudah tersedia, anak sudah ada di dalam. Sekarang yang terakhir, supaya ketika dia berbicara di hadapan umum, di pintu gerbang dengan para musuh, dia tidak mendapat malu. Apa maksudnya? Dulu itu kan pengadilan tidak terjadi di kantor pengadilan atau di mana. Pengadilannya terjadi di gerbang-gerbang kota. Bayangkan kalau rumah bagus, keamanan mantap, makanan ada, anak ada, tapi bikin malu orang tua. Bikin malu orang tua. Orang tua mana mau anak mempermalukan dia? Karena itu anak-anak panah ini harus dibentuk dengan baik, diarahkan dengan baik, dan itu tanggung jawab kita. Saya ingin menyimpulkan semuanya 5 hal ini. 5 hal ini harus dibangun di atas satu kata ini, kerjasama, sama-sama. Kerjasama antara kita dan Tuhan. Antara siapa? Ada bagian yang perlu kita kerjakan, ada bagian yang perlu Tuhan kerjakan. Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, kau tahu kau tidak tahu kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada trek lari kencang di depan itu, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, amin. Betul. Tapi bukan Tuhan yang antar ini anak ke sekolah. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di Surabaya yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Bagian kita maksimalkan. Amin. Saudara, kalau begitu saya ingin mengatakan ini. Lakukan bagian kita. Tidak usah berharap pada mujizat. Tidak usah. Mujizat itu bagian Tuhan. Bagian kita laksanakan yang perlu kita laksanakan. Nanti Tuhan mengerjakan bagiannya. Orang yang berharap pada mujizat selalu hanya akan berdiam diri. Ini iblis bilang begini, kalau benar engkau Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Waktu itu Tuhan Yesus lagi lapar. Tuhan rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Mujizat roti manis lah, mujizat roti tawar lah. Yang bagian kita maksimalkan. Saya mau tanya kita dulu. Ora et labora, apa artinya? Nah, itu nilainya hanya 75 itu. Yang 100 itu, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga, mau kerja apa? Saudara-saudara, ada bagian yang perlu kita laksanakan. Tuhan mau kita kerjasama. Kerjasama supaya kamu menikmati. Saksi itu apa? Saksi itu orang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain. Di situ baru dia tahu hidup kita ini apa. Paling terakhir, 1 menit. Tuhan menciptakan manusia. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Gambar dan rupa Allah ada pada manusia. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada kita. Tambah 1 kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3.
Bahkan setan-setan pun harus. Pertanyaan sekarang jadi gampang, tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Amin. Awas dia dengar. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa kita takut setan? Jawabannya, pengertian dosa yang buat kita takut setan itu hanya satu kata, D-O-S-A. Dibaca? Pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Semua tanaman ini boleh, itu jangan. Melangkah lewat batas, yang bilang jangan itu jadi dosa. Akhirnya yang harusnya setan takut kita yang takut kembali dia. Makanya lihat pohon goyang sedikit, itu Pak, itu. Sakit sedikit pasti orang lain yang bikin. Orang sekarang bikin juga lihat-lihat orang lah. Kita ini karena jadi mari kita kembalikan otoritas Tuhan itu. Saya kira kita baru melewati prosesi Paskah untuk mengatakan bahwa Yesus yang mati menyelamatkan kita, mengembalikan kita pada ciptaan yang sesungguhnya yang tadi, yang punya otoritas itu. Hiduplah itu di tengah-tengah keluarga. Ingat, kita semua tadi saya bilang, kita semua ini ada produk dari keluarga. Yang kacau-kacau di keluarga itu yang bikin kacau gereja. Yang kacau-kacau di rumah tangga itu yang bikin kacau ini bangsa ini. Kalau rumah tangga baik, ya gereja baik, dunia ini baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan semuanya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati saja 1-2 menit dengan Tuhan, berteduh diri di hadapan Tuhan, merenungkan. Katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Nikmati saja 1-2 menit. Jangan biarkan ini berlalu. Bicara sesuatu. Ini hanya soal pribadimu dengan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa hari ini memang Tuhan ingin menegur, menyapa, menguatkan, memberi jalan keluar atas sejumlah hal di dalam hidupmu, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Ambil sikap doa semuanya. Mari kita berteduh diri, kita berdoa.